الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله. Dalam kesempatan hidup sementara di dalam dunia ini, marilah kita perhatikan rambu-rambu yang telah ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perhatikan perintah-perintah Allah. Kita perhatikan larangan-larangan Allah yang dalam bahasa singkatnya disebut at-taqwa. Marilah kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan jangan sekali-kali kamu sekalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ittaqullah, bentuk jamak. Kalau untuk perorangan ittaqillah, untuk perorangan maknanya takutlah kepada Allah. Untuk sementara kalimat takut yang biasa kita fahami adalah menjauh. Takut kepada api, kita menjauh dari api. Takut banjir, kita menghindar dari banjir. Takut kepada apa saja, kita menjauh. Tapi takut kepada Allah
lain maknanya. Takutlah kepada Allah, dekatilah Allah. Takutlah kepada Allah, cintailah Allah. Takut kepada Allah, taatilah Allah. Takutlah kepada Allah, junjunglah tinggi-tinggi agama Allah. Junjunglah tinggi-tinggi syariat Allah. Kalimatnya singkat, maknanya cukup luas. Melaksanakan sholat dengan baik, mendekatkan diri kepada Allah sekaligus bertobat akan segala dosa yang pernah kita lakukan, itu takut kepada Allah. Memang bahasa yang dari sononya kalimat takut, karena di belakang ketidaktaatan kita kepada Allah, akibat jauhnya kita kepada Allah, ketidaktaatan kita kepada Allah, ada risiko besar yang harus ditanggung baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, maka mencintai Allah, mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, memakai bahasa takut kepada Allah. Karena kalau kita tidak taat, tidak mendekatkan diri kepada Allah, dan kita tidak rajin melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak perhatian kepada larangan-larangan Allah, kita akan dicelakakan oleh Allah. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, "Lau aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira." Kalau sekiranya kami Allah hendak menghancurkan sebuah negeri, maka kami perintahkan kepada penduduk negeri itu untuk bertakwa kepada Allah melalui lisan para rasul, melalui lisan para ulama yang mustaqim, melalui khatib-khatib Jumat, untuk bertakwa kepada Allah. Namun untuk sebuah kaum yang sudah dikehendaki kehancurannya oleh Allah, perintah, wejangan, nasihat tidak membuat mereka jera, tidak membuat mereka kembali kepada Allah. Justru fafasaqu fiha, mereka fasik, melanggar Al-Quran, menentang Al-Quran, melanggar syariat, menentang syariat. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka menjadi haklah firman kepada mereka. Fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Disitulah maka ketika kita diperintah untuk mencintai Allah, memakai bahasa takutlah kepada Allah. Ketika kita diperintah untuk melaksanakan perintah Allah dan taat kepada Allah, dengan bahasa takutlah kepada Allah. Jadi ada dampak negatif daripada pelanggaran, pertentangan manusia, ketika manusia itu sudah mendapatkan peringatan melalui lisan para anbiya al-mursalin, melalui lisan para ulama as-salihin. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman sekaligus mengancam, "Wa man adlamu mimman dzukkira bi ayatihi tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Wa man adlamu, siapa orang yang lebih zalim, yang lebih jahat, yang lebih aniaya terhadap dirinya, mimman dzukkira bi ayati rabbih,
dibanding dengan orang yang telah diingatkan dengan ayat-ayat Allah. Apakah itu ayat Qur'aniyah atau itu merupakan ayat kauniyah? Ayat Qur'aniyah yaitu kumpulan dari kalimat-kalimat yang difirmankan oleh Allah, yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan para utusan. Ayat kauniyah yaitu peristiwa-peristiwa alam, fenomena alam yang terjadi di luar jangkauan kemampuan manusia. Semuanya merupakan peringatan dari Allah agar supaya kita kembali ke jalan Allah dan supaya kita mengakui bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa, Allah Maha Perkasa. Tiada yang patut disembah kecuali Dia. Tiada yang patut dijunjung tinggi hukumnya kecuali Dia. Lalu bagaimana dengan mereka yang dikehendaki hancurnya oleh Allah? Wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Setelah disampaikan ayat-ayat yang sebenarnya dan ditunjukkan peristiwa-peristiwa alam yang di luar kemampuan manusia, a'rada anha, dia berpaling. Dia menganggap bahwa Al-Quran itu hanya sekedar cerita belaka, asatirul awwalin, cerita konyol daripada orang-orang dahulu. Inna minal mujrimina muntaqimun. Di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, sesungguhnya kami akan dendam kepada orang-orang mujrim, orang-orang yang menolak hukum kami, orang-orang yang menolak syariat kami. Ini dampak negatif yang harus kita takuti dan harus kita perhatikan setiap saat kita mendengarkan kalimat wajangan ittaqullah, ittaqullah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Sedangkan dampak positifnya, kalau kita benar-benar mendengarkan dengan seksama, memahami penuh dengan kebijakan dan kearifan, lalu melaksanakan sesuai dengan kemampuan, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau sekiranya semua penduduk negeri ini amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, menjunjung tinggi syariat Allah, taat kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, niscaya akan kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Padahal sebelum kita bertakwa, bibit-bibit keberkahan itu sudah ada di bumi, sudah ada bahan-bahan, ada tambang, ada kekayaan, terutama negeri kita yang menurut informasinya Indonesia merupakan negara terkaya di dunia dengan tambangnya, penghasilan pertaniannya, dan lain sebagainya. Lalu kita pertanyakan, kemana keberkahan itu? Allah sudah berikan bibitnya. Sudahkah kita menikmati pemberian Allah? Disinilah kita harus introspeksi. Sebelum kita bertakwa sudah mendapatkan anugerah yang tidak tanggung-tanggung dibanding dengan negara-negara yang lain. Apa yang salah di sini? Rupanya kita juga harus banyak berpikir, karena takwa ini merupakan suatu tugas yang juga di situ ada tugas lain. Kita untuk membangun ketakwaan harus ada sistem. Sistem itu adalah sistem tolong-menolong antara satu dengan yang lain, saling mendorong untuk bertakwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu sekalian
atas kebaikan dan ketakwaan. Antara satu dengan yang lain, antara yang alim dan yang tidak alim, harus rajin mengadakan pengajian, sehingga apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dijauhi semuanya diserap oleh umat. Antara pemimpin dan rakyat juga ada kaitannya, sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan spesial pada hari kiamat, di mana saat itu tak seorang pun mendapatkan naungan kecuali orang-orang yang benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Yang ketiga, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih, 2 laki-laki yang saling bercinta dan bersaudara di dalam jalan Allah. Ia bertemu dalam keadaan bertakwa untuk membela agama Allah, dan dia pun berpisah dalam keadaan seperti itu. Kemudian seterusnya ada syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dibesarkan hidup dalam keadaan ibadah kepada Allah. Kemudian rajulun da'athu imra'atun dzati mansibin wa jamal faqala inni akhafullah, seorang laki-laki yang digoda oleh seorang perempuan cantik, kaya dan punya kedudukan. Dia menolak, lalu dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Artinya tidak melaksanakan apa yang diajakkan oleh si perempuan. Kemudian yang keenam, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu min khasyatillah, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu bercucuran air mata karena takut kepada Allah. Dan yang terakhir adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, seorang kaya atau seorang punya kelebihan walaupun tidak kaya, bersedekah dan sedekahnya dirahasiakan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. 7 golongan manusia yang disebutkan dalam sebuah hadis ini merupakan manusia-manusia yang mempunyai prestasi besar dalam urusan ketakwaan kepada Allah. Dan setelah diteliti, awalnya adalah imamun adilun, pemimpin yang adil dan bijaksana. Sehingga dengan imam yang adil, maka lahirlah pemuda-pemuda yang hidup di dalam jalan Allah. Maka lahirlah pemuda-pemuda yang hanya memikirkan masjid saja, karena urusan ekonomi, urusan lain-lain sudah terjamin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat ta'awanu 'alal birri wat taqwa, orang yang mempunyai andil besar di sini adalah keadilan, kebijaksanaan seorang pemimpin. Siapa orang yang adil? Tidak ada adil bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang adil adalah bermacam-macam kategori. Di situ ada adil dalam penentuan persoalan, ada keadilan dalam persaksian, ada keadilan dalam kepemimpinan. Semuanya adalah mengarah kepada al-akhlaqul karimah, yang awalnya adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak memihak kanan dan kiri,
yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Kalau kita sudah mempunyai pemimpin seperti ini, maka sebagai keberkahannya adalah umat menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Dengan takwanya umat, maka kerahmatan, keberkahan yang dari langit dan keberkahan yang dari bumi, keberkahan yang kita miliki daripada kekayaan yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT akan kita rasakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing pemimpin-pemimpin kita untuk melakukan keadilan dan kebijaksanaan sesuai dengan tuntutan kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka mata hati kita untuk membela siapa orang yang adil dan siapa orang yang tidak adil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka mata hati kita untuk mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan, sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah dituang untuk seluruh umat ini dapat kita rasakan dalam kehidupan sementara di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat. Inna ahsanal kalam wa ablaghan nizam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.